Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya naikkan sahabat-sahabat yang ingin bermudzakarah atau yang ingin bertanya-tanya, minum kopi dulu ya. Bismillah. Saya hibur dengan sebuah lagu. Agar kita bisa merasakan indahnya la ilaha illallah. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Inilah indahnya la ilaha illallah. Bila kita sudah menyadari bahwa semua peran itu hanyalah milik Allah, tiada satupun yang bergerak tanpa seizin Allah. Itulah indahnya la ilaha illallah. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kebayang. Penuh peranan dunia
bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Moga yang mau naik silahkan. Bila ada yang mau naik, silahkan minta untuk naik, yang mau naik. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru hadir bisa mengikuti ulang kaji kembali di YouTube Uripe Allah. Saya unggah di YouTube apa yang sudah saya live-kan, diunggah di YouTube dan diulang-ulang dipahami tentang indahnya la ilaha illallah. Di awal tadi di komentar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Mas? Ya, Alhamdulillah. Dari Purwokerto, Mas. Banyumas. Purwokerto. Iya. Gimana, sudah nyimak dari awal tadi kajiannya? Belum terlalu mudeng, Pak Kiai, makanya mau ikut nyimak ini. Iya, ya. Suara saya pelan Bagus. apa? Bagus, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang masih belum mudeng? Ya, masalah la ilaha illallah ya tadi ya Pak Kiai ya. Masalah tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan temanya kita harus terhindar dari segala kemusyrikan gitu, Pak Kiai. Betul, betul. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita menggantungkan sesuatu selain kepada Maha Pencipta, yaitu yang kita sebut Allah atau Tuhan, berarti itu termasuk salah satu pengkhianatan kepada diri kita sendiri, terutama atau kepada agama kita. Saya mau tanya serius Pak Kiai ini, Pak Kiai. Serius Pak Kiai. Ya, suaranya agak besar dikit dan agak putus-putus. Saya mau tanya serius Pak Kiai. Iya, kalau memang Kiai, kalau memang santet ada Pak Kiai, kenapa Rusia ada Pak Kiai, nuklir Pak Kiai? Kenapa kok putus-putus suaranya? Kalem-kalem? Kalau santet memang benar-benar ada Pak Kiai, kenapa Rusia bikin nuklir? Yang di luar. Kajian di paparan Uripe Allah ini kajian yang di dalam. Yang di luar ya biarlah bagian yang di luar, ya kan Kang Mas? Ya, kita ini kajian hati, ya kan? Makanya saya itu tertarik dengan temanya Pak Kiai, yaitu la ilaha illallah. Berarti ya, sesuatunya tidak ada sebenarnya Pak Kiai. Betul. Memang kalau manusianya mau masuk sujud kembali di dalam Masjidil Haramnya, di dalam hatinya, caranya sujudnya bagaimana? Kembali kepada fana'ul zikri, bahwa sejatinya manusianya tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Itulah sujud di dalam Masjidil Haram, yang di dalam hati, yang selama ini kita tinggalkan. Kita hanya sujud di luar saja. Akhirnya ya gentayangan, ya kan? Sujudnya di luar, memandang wujud-wujud yang di luar, ya gentayangan dengan perkara-perkara yang selain Allah, ya kan? Memang kalau orang sudah meninggalkan tauhidnya Pak Kiai, semakin banyak cobaan hidup biasa Pak Kiai.
Betul sekali. Jadi memang kalau manusia sudah selingkuh dari penciptanya, ya panas. Iya. Assalamualaikum Kang Sera-Sera, silakan. Waalaikumsalam Ayo warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ali. on cam Apa juga kabar? lah. Saya on cam Sudah juga. gelap kamarnya ini, Gus. Tidak apa-apa, gelap-gelapan. Memang manusianya harus digelapkan, ya kan? Iya, manusianya tuh harus terang benderang gitu lah. Yang gelap itu adalah kolbun, sanubariun, Assalamualaikum warahmatullahi jasmaniun, wabarakatuh. zulmaniun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang lanang sejati, lanangi jagat. Nggih monggo dimudzakarahkan monggo. Kang Mulyawan, silakan kalau mau bertanya-tanya itu ada Kakang Sera-Sera dan Kang Langit lanang sejati, monggo. Monggo apa yang mau ditanyakan? Gantian saya yang nyantai sambil ngopi ya kan? Soal tauhid Pak Kiai. Ilmu tauhid ya. Ketika ilmu tauhid bisa maksimal kan ketika kita sudah benar-benar mengenal Tuhan dari diri kita, dari segi apapun kita harus ingat kepada Tuhan. Intinya seperti itu ya Pak Kiai. Menurut Pak Kiai, seperti pemahaman-pemahaman klinik itu salah satu hal itu perlu kita imani apa tidak Pak Kiai? Katanya hanya iman kepada Allah dan tidak boleh iman kepada yang lainnya Allah, ya kan? Iya. Berarti kalau yang lainnya Allah kan bukan Allah, ya kan? Iya pasti ya. Berarti nggak perlu kita ya iya. Ya maknanya memang itu ada, tapi tak perlu kita gubris. Maknanya adanya itu ya karena adanya Allah, ya enggak? Ya. Karena adanya Allah. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan indahnya la ilaha illallah, maka semua yang ada di luar diri kita, maka tak akan ada persoalan. Apapun itu, kalau sudah ketemu dengan indahnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena semua sudah menjadi urusan Allah. Semua ciptaan Allah. Semua dijaga Allah, ya kan? Betul sekali Pak Kiai. Saya indah, jadi indah. Tapi kalau belum menemukan la ilaha illallah, ya gentayangan di luar sana. Lihat itu gentayangan roh kita ke sana. Ingat dunia, ingat pangkat, ingat jabatan, ingat bisnis. Ya gentayangan terus, tidak bisa pulang, ya kan? Karena belum menemukan la ilaha illallah. Tapi bila kita sudah menemukan la ilaha illallah, indah semua urusan. Apapun itu, meskipun kata orang itu tidak indah. Contoh klinik-klinik tidak indah kata orang-orang yang fanatik agama. Tapi bagi kita yang sudah ketemu dengan indahnya la ilaha illallah, maka itu semua hanyalah panggung sandiwaranya Tuhan, ya kan? Betul Pak Kiai. Silakan ditambahkan Kang Sera-Sera atau Kang Lanang Sejati. Ayo ditambahkan biar sahabat kita ini memahami. Silakan Kang Mas. Silakan Bang Sera. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkaji kalimat tauhid, saya ambil rokok ya dulu ya. La ilaha illallah, bahwa itu adalah kalimat tauhid atau disebut juga kalimat thayyibah. Ya. Karena dengan kalimat itu bahwa yang membacanya buat orang awam berarti dia sudah bertauhid gitu. Bahwa dengan menghadirkan maknanya itu akan menjadi lebih jauh lagi kita memahami kalimat la ilaha illallah. Bahwa ketahuilah saudaraku bahwa la ilaha illallah itu terjadi dari dua kalimat, yaitu kalimat nafi dan kalimat isbat. Yang maknanya bahwa la ilaha itu adalah nafi, artinya
kita tidak akan mentuhankan apa yang ada di alam ini, termasuk wujud diri kita ini. Jadi karena semuanya itu bukanlah Tuhan. Alam, semua yang di luar zat al-haq ini, alam dan diri kita ini adalah bayang-bayang daripada wujud al-haq itu. Maka yang disebut bayang-bayang itu sejatinya tidak wujud, maka tidak untuk dituhankan, harus dinafikan. La ilaha illallah. Illallah adalah isbat, jadi mengisbatkan, menetapkan di dalam hati ini yang ada hanya Allah. Maka barang siapa yang bisa menghadirkan makna ini, ya, dia akan terbebas daripada kesirikan itu. Gitu. Sehingga menjadilah orang-orang yang hatinya menjadi bersih. Seperti dikatakan Gus Halim tadi, bahwa hati kita adalah Masjidil Haram. Artinya telah diharamkan sebetulnya orang-orang yang hatinya Masjidil Haram, diharamkan hati ini dari hal-hal yang mengotorinya. Seperti sifat ujub, riya, sum'ah, dengki, hasad. Semua itu harus diharamkan dari hati ini. Hati yang demikianlah hati yang menjadi Masjidil Haram sebetulnya. Itulah makna hakikat dari Masjidil Haram. Jadi, makanya kalau kita melihat ayat-ayat tentang perjalanan Isra Mi'raj itu, bahwa Allah memperjalankan hambanya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal pada saat itu Masjidil Aqsa belum ada. Masjidil Aqsa itu kan dibangun ketika Khalifah Umar berkuasa. Berarti Allah sedang memahami kita kepada makna-makna hakikat sebetulnya di dalam ayat-ayat itu, gitu loh. Nah, di dalam pelajaran ilmu tasawuf sufi, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat terjauh, tempat terjeduk kalau bahasa Jawanya. Puncak daripada zikir itu, zikir yang ma'rifatullah itu, berada pada tempat terjauh. Tempat terjauh itulah tempat yang penuh diberkahi. Artinya diberkahi itu karena di sana dikelilingi oleh cahaya malaikat itu yang menjadi terang benderang. Itulah tempat yang diberkahi. Kurang lebih demikian, Gus, yang bisa saya tambahkan mengenai kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih sangat Kang Mas Sera-Sera.